Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita kedatangan lagi pemateri ya. Nah, jadi pemateri ini ya bisa dibilang kita kenal dari dulu waktu dia masih kecil. Masih kecil dari SD gitu kan sampai lulus SMA gitu dan sekarang kuliah di Indramayu gitu ya. Nah, langsung aja silahkan Kalian silahkan kenalan dulu sama adik-adik. Ya udah, perkenalkan, nama saya Rian Pradana Pangestu, asal dari Surade, dekat sini juga, dan alhamdulillah sekarang lagi kuliah di Indramayu semester 5. Ya, siap itu. Makasih ya Kak Rian udah gabung di kelas online kita. Jadi kakak dulu waktu kakak masih jadi mahasiswa aktif nih, Kak Rian masih SMA gitu kan. Nah, alhamdulillah nih sekarang bisa mengisi kelas bareng gitu ya, kelas online gitu ya. Oke, Kak Rian sama kayak di kelas kita yang dulu yang offline, kita langsung membahas tentang biaya ya. Karena bagaimanapun biaya itu yang paling penting dalam perkuliahan. Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jurusan ini? Kalau masalah biaya biasanya tergantung ya. Buat univ lain ya saya gak tahu. Untuk di Politeknik Negeri Indramayu sendiri biasanya kan biaya itu berdasarkan golongan ya. UKT gitu, golongan orang tua kan ada yang 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Nah, alhamdulillah saya kebagian di golongan 3. Golongan 3 ya. Untuk anak-anak yang dapat beasiswa apalagi yang bidik misi biasanya tuh ada di golongan 1. Di golongan 1 biasanya ada juga yang gratis, nggak bayar sama sekali, udah mah dikasih uang terus gak bayar sama sekali. Oke, siap. Nah, itu golongan 1 sampai berapa? Sampai 4. Sampai 4. Berapa aja tuh? Ada yang 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta setengah sampai 5 juta. Berarti kalian masuk yang 2 juta. 2 juta. Oke, siap. Nah, itu ya. Jadi adik-adik untuk biaya kampus negeri itu semuanya menggunakan sistem UKT, uang kuliah tunggal. Jadi yang namanya tunggal itu 1 kali dibayarkan setiap awal semester. Jadi sampai ke akhir semester itu gak bakalan ada lagi bayar-bayaran. Contohnya ini kalian kan dapat UKT 2 juta. Iya. Dan kuliahnya sampai semester 6 ya? 6 karena D3. Nah, tinggal kali aja 2 kali 6 ya, sama dengan 12 juta ya. 12 kalian. Juta. Jadi nggak ada kan lagi biaya-biaya lain. Begitu kan ya? Nggak ada, alhamdulillah. Paling ya cuma biaya kehidupan. Nah, biaya hidup. Nah, kita juga mau bahas nih biaya hidupnya, kos sama biaya makan sehari-hari, jajan sehari-hari. Berapa tuh kalian di Indramayu? Sebenarnya kan kalau misalkan biaya hidup itu tergantung kita ya. Kalau misalkan kita boros ya boros juga keuangan. Oke. Alhamdulillah kalau misalkan di Indramayu dikarenakan agak ke daerah Jawa gitu, biasanya kan murah-murah. Nah, paling berkisar ngeluarin uang tuh 1 minggu tuh 200.000, 150 sampai 200.000 untuk makan. Sama jajan yang lainnya. Kalau kos? Kalau kos beda lagi. Nah, yang berat tuh biasanya di sini untuk orang-orang yang di luar Indramayu kan biasanya kan nggak bisa pulang pergi tuh dikarenakan jauh. Seperti saya kan merantau ke Indramayu, otomatis kan harus ngekos ya. Nah, biasanya kisaran kos tuh dari 400 sampai 600.000. Itu tuh udah fasilitas ditanggung sama yang punya kos biasanya. Oke. Berarti kalian 1 bulan bisa membudgetkan berapa tuh? Untuk makan biasanya 1 juta ditambah kos 500, 1,5 juta ya per bulannya. Oke, gitu ya adik-adik. Berarti untuk dana awal gitu ya, kalian mengeluarkan 2 juta buat kuliah dan 1,5 juta buat biaya hidup sehari-hari kalian sebulannya. Berarti kalian untuk biaya awal ke Indramayu itu membawa uang sekitar 3,5 jutaan ya. Sekitar segituan ya. Ya paling nambah 500 lah buat biaya jaga-jaga, buat berarti 4 jutaan lah gitu ya.
Nah, berarti bisa disimpulkan juga kalau biaya kuliah tuh nggak harus menyiapkan belasan bahkan puluhan juta ya kalian ya. Sebenarnya enggak sih ya, itu Iya. mah cuma gengsi aja. Gengsi aja, bener. Jadi kalian juga jangan merasa, waduh saya mah karena nggak punya uang belasan juta puluhan juta nggak kuliah, nggak juga. Bahkan bisa dikatakan biayanya bisa lebih murah juga daripada SMA ya. Bisa jadi. Iya. Soalnya kalau misalkan SMA kan dihitung-hitung kita belum makan di sini. Kalau dihitung-hitung belum jajannya, Iya. belum bayar bangunan, Iya. belum bayar uang SPP, Iya. banyak lah. Iya. Bayangin aja 12 juta udah sampai selesai gitu kan. Itu. Gitu ya adik-adik. Untuk biaya ada tambahan lagi kalian? Ya paling biaya fotokopi lah, Ya, biasa gitu, ya. tugas-tugas. Ya biaya ringan-ringan lah ya, intinya mah buat per bulannya kalian membutuhkan uang 1,5 juta gitu ya. Nah jadi bisa dikalkulasikan juga tuh sama adik-adik semua berapa tuh kalau kalian mengeluarkan uang untuk keperluan selama 3 tahun. Nah kalian pikir aja sendiri gitu ya, tapi jangan mikir wah berarti kalau dikalkulasikan selama 3 tahun jumlahnya bisa jadi puluhan juta ya kan. Itu mah kalau di semuanya disiapkan, tapi kan ini mah dicicil kita kan, dicicil per semester, dicicil per bulan. Jadi kebanyakan mahasiswa juga sebenarnya tidak punya uang puluhan juta untuk perkuliahannya. Kebanyakan gitu. Terus kan di kampus juga kadang-kadang kan ada acara, terus banyak beasiswa juga. Nah, kemarin juga nih sempat saya juga dapat beasiswa terdampak COVID. Nah, bagi mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID nih bisa mengajukan. Nah, nanti kita dikasih dana sebesar 2.400.000 dari kampus. Mantap ya. Ya. Oke, itu ya. Jadi adik-adik kita langsung aja nih masuk ke sesi beasiswa. Ada beasiswa apa aja ya? Banyak beasiswa, mulai dari beasiswa bidik misi, beasiswa dari swasta, sama dari kampus. Dari kampus. Gitu ya. Kalian pernah nyoba? Alhamdulillah cuma sekali doang kemarin beasiswa terdampak COVID. Wih, itu ya. Jadi beasiswa, dan berarti kesimpulannya beasiswa itu lebih banyak ketika masuk kuliah ya? Ketika masuk kuliah emang. Ya benar. Ya jadi buat kalian yang memang merasa tidak mendapatkan beasiswa sebelum kuliah alias bidik misi, jangan khawatir gitu ya. Biasanya setelah kalian mahasiswa itu beasiswanya baik dalam kampus atau di luar kampus itu biasanya banyak. Dan gimana kalian aja itu mah. Kalian mau ya silahkan, kalau enggak ya udah. Karena memang beasiswa kuliah itu biasanya enggak cuma buat orang-orang pintar sih. Karena orang pintar juga kadang nggak mau ribet mereka. Iya benar. Iya, yang mau aja gitu, yang mau. Jadi kalian juga saya emang nggak pintar nggak bakalan dapat beasiswa, enggak juga gitu. Kalau kalian punya informasi, kalian daftar insya Allah gitu. Karena beasiswa itu nggak cuma 1-2, bahkan banyak ya kalau udah jadi mahasiswa. Ya kalian mau atau enggaknya kayak gitu. Oke, kalian itu kan beasiswa tadi udah, biaya hidup, biaya tempat, biaya kuliah. Langsung kita ke jalur masuknya. Ada apa aja? Untuk jalur masuk ada kalau dulu tuh namanya tuh jalur ke Poltek namanya. Jalur ke Poltek. Ya, UMPN, terus Mandiri sama Mandiri 2. Kalau di Poltek Indramayu Mandirinya tuh ada 2 kali, ada 2 gelombang khususnya. Jadi ada 3 jalur. Mandiri, UMPN sama jalur Poltek se-Indonesia. Nah kalau saya alhamdulillah waktu itu tuh masuk ke jalur Poltek yang se-Indonesia. Nah, dari guru BK informasinya. Oh iya. Sering-sering nanya ya ke guru BK. Terus gimana tuh tipsnya biar keterima lewat jalur itu kayak gimana? Nah kalau sekarang namanya tuh SMPN kalau nggak salah. SMPN. Diganti. Nah kalau bisa tanyain tuh kan. Misal kita kelas 12 nih, jalur masuk perguruan tinggi itu kan bukan SMPTN doang ya, ada juga SBM, dan untuk Poltek SMPN ini. Nah, untuk Poltek sendiri kan ada jalur khusus tuh, beda seperti saya. Kalau sekarang kan namanya SMPN. Nah, untuk SMPN itu jalurnya kan khusus ke Poltek. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke
Universitas Indonesia misalkan tidak bisa, soalnya itu khusus ke Polteknya. Oh, berarti seleksi raport tapi khusus Poltekkes ya? Jadi kalau lebih mudahnya kalian mengatakan itu senam PTN tapi khusus Poltekkes. Ya Ya gitu. kan? Sama gitu. Jadi kan ada senam PTN umum, ada yang khusus Poltekkes gitu kan ya? Oh iya, gimana tuh? Jadi yang diseleksi kan raport ya? Iya. Gimana tuh? Harus gimana nilainya? Nah, biasa seperti SNMPTN nilai harus kalkulasinya itu harus naik terus kan. Ya. Nah, pas waktu dulu nih cerita aja, dulu kan saya juga sebenarnya di apa ya, di IPA tuh kurang lah nilainya tuh. Cuma dikarenakan saya pengen masuk teknik gitu, ya mau gimana lagi kan, matematikanya harus bagus, fisikanya harus bagus. Ya udah, pas waktu mau apa namanya, seleksi. Nah, masukin nilai awalnya kan nggak ke Poltek Indramayu, awalnya ke Semarang. Nah, dikarenakan ada temen yang sama jurusannya di Semarang juga, udah saya ngalah ke Politeknik Indramayu. Gitu. Cuma sendiri lagi. Sendiri lagi. Oke. Berarti jalurnya mah sama ya kayak yang lain. Maksudnya ada senam PTN, SBMPTN, dan mandiri gitu. Mandirinya ada 2 kali, UMPN. Sama UMPN. Oke gitu. Fakta atau mitos kalau lewat jalur mandiri lebih mahal UKT-nya? Sebenarnya enggak sih, sama. Enggak. Sama. Karena kan berdasarkan golongan gitu. Jadi mau kita dari UMPN, mau kita dari mandiri, mau kita lewat SMPN gitu, tetap sama sih kalau di Poltek Indramayu. Dan untuk awalan kalau di Poltek Indramayu tuh semua tuh disamaratakan dulu, golongan UKT tuh biasanya berkisar ke 5 juta. Nah, ketika kita keberatan nih, nah kita bisa mengajukan mengisi formulir pengurangan UKT. Nah, gitu. Oh, berarti kalian juga semester 1 tuh 5 juta? 5 juta. Semuanya? Di 4 juta sih saya. 4 juta? 4 juta. Oh, jadi buat yang tahun baru ya? 5 juta? Kalau tahun sekarang 5 juta. Oh, waktu kalian 4 juta? 4 juta semua. Terus mengajukan dan alhamdulillah turun ke 2 juta? 2 juta di golongan 3. Oh, oke. Jadi gitu ya adik-adik. Oh, berarti tadi salah nih, kita malah bawa duitnya segitu. Berarti kalian pas biaya awal ke Indramayu itu bawa uang sekitar 6 jutaan berarti ya kalau gitu? 6 juta. Iya kan? Nah ya gitu ya adik-adik. Gitu ya. Oke, jadi tapi semuanya bisa dikurangi ya? Bisa dikurangi, bisa. Malah sebelum kita mau masuk pun bisa. Sebelum masuk pun? Sebelum kita mau bayar UKT juga bisa. Cuma kan dikarenakan saya jauh, kan harus ngisi formulirnya di sana, sama interview sama orang tua juga gitu. Kalau misalkan saya bolak-balik juga sama aja kan ongkosnya. Gitu. Oh, ribetnya ya? Ribet. Jadi ya udahlah, semester 2 baru diturunin. Oh, gitu. Siap. Itu ya adik-adik, kalau misalnya kalian pengen langsung nurunin UKT itu ya kalian langsung lah. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya kalian orang Indramayu mah ya enak. Kalau misalnya kita dari Surade ke Indramayu berapa jam, Kak? Hampir 12 jam bisa. Hampir 12 jam. Ya makanya ribet gitu. Ya udahlah, mending bayar aja beda 2 juta ini ya, sama aja biayanya kayak gitu. Kayak gitu ya adik-adik, untuk jalur masuknya. Dan kalian juga ini lanjut ke ini kalian. Belajarnya. Belajar apa aja selama kuliah? Sebenarnya kan untuk teknik mesin sendiri itu luas, sangat luas. Dari mulai matematika dipelajarin lagi ya, fisika pun banyak cabangnya, dari mekanika fluida, dari materialnya, dari elektrodinamikanya, sama perpindahan suhu panas, banyak lah. Oh gitu ya, siap. Jadi adik-adik SMA itu harus ditingkatkan lagi matematika sama fisikanya dong? Ya, terutama buat fisika. Fisika ya? Soalnya hampir semua mata pelajaran berkecimpung dengan fisika.
Oh, gitu ya. Teknik mesin kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi buat adik-adik yang pengen masuk jurusan teknik mesin, jangan merasa kalian udah jago mesin nih ya. Tapi pada nyatanya kalau perkuliahan mah kan tetap aja kalian harus pandai matematika sama fisikanya, kata kalian kayak gitu. Dan bisa jadi kesusahan juga ya kalian. Misalnya mereka udah jago ngotak-ngatik mesin di bengkel nih. Nah, Gimana tuh? kan biasanya untuk ke Poltek tuh bukan cuma dari SMA, dari SMK juga ada. Misalkan kita lulusan SMK permesinan nih, masuk ke teknik mesin kan. Nah, biasanya kan kalau di SMK tuh praktek. Iya. Ketika masuk ke bangku perkuliahan, nyatanya kan masih ada teori nih. Nah, biasanya orang-orang yang dari permesinan tuh biasanya kesusahan di materi itu. Tapi buat anak-anak yang dari SMA biasanya kan dikarenakan dari SMA-nya ya fisika matematika lagi. Jadi ketika kita ditemukan dengan fisika matematika udah gak asing kan gitu. Walaupun emang berbeda gitu. Tapi seenggaknya gak asing. Cuma ketika kita dihadapi dengan praktek, mereka yang dari SMK udah terbiasa, nah yang dari SMA gak terbiasa. Gitu. Oh, gitu ya adik-adik. Oke. Dan memang jurusan ini juga khusus buat IPA apa? IPS boleh? Boleh. IPS boleh. Cuma kan sekali lagi nanti ketika kita dari jurusan IPS masuk ke teknik mesin, yang dipelajarinya bukan akuntansi, bukan tentang sosial, tapi fisika matematika gitu. Siap. Itu ya adik-adik. Jadi kalau kalian juga dari IPS pengen masuk ke jurusan mesin ya silakan. Tapi kalian harus berlari untuk mengejar ketertinggalan ya. Gitu. Kalau yang udah biasa membahas matematika fisika sambil jalan juga bisa gitu ya. Gak kerepotan. Itu ya adik-adik belajarnya ngapain aja. Jadi kalian jangan dulu mikirin itunya. Perbaiki dulu nilai, tingkatkan matematika sama fisika kalian kayak gitu. Nah terus kalian ini hal yang paling sering ditanyakan sama orang tua. Kalau misalnya kalian ngambil jurusan ini, rencana karir kedepannya kayak gimana? Nah, untuk karir di teknik mesin sendiri itu banyak ya. Mulai dari kita bisa bekerja di bidang industri, di oil and gas kayak Pertamina, bisa juga menjadi dosen kan gitu. Tinggal kita meneruskan jenjang ke S2 kan. Biasanya sih itu. Tergantung kita mau pilih di industri. Biasanya di industri itu ada di otomotif sama di manufaktur kalau teknik mesin. Terus kalau misalkan di oil and gas, di Pertamina, di Shell, di banyak lah. Oh iya. Ya pokoknya mah segala hal yang menyangkut mesin bisa lah ya. Bisa masuk sebenarnya. Benar. Mau kita jadi wira swasta juga bisa. Jadi pengusaha bengkel misalkan. Buka bengkel apa gitu. Siap. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi kalau masalah permesinan mah ya sebenarnya hobi sih ya. Bisa dikatakan hobi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya emang suka otomotif mesin gitu ya kalian ya silahkan kalian masuk jurusan ini karena yang namanya hobi mah ya pasti suka. Terus nanti kedepannya juga kalian bakalan ngalir aja ya, nggak bakalan sulit gitu ya kalau misalnya emang udah dasarnya suka sama mesin-mesin kayak gitu ya adik-adik. Nah sekarang mah kita masuk ke sesi bebas aja. Kalian mau menyampaikan apa ke adik-adik silahkan. Nah untuk mungkin pesan saya buat adik-adik yang mau masuk jurusan mesin nih, mendingan cari dulu passion kalian tuh di mana gitu. Daripada ketika kalian masuk ke jurusan itu tapi passion kalian bukan di situ dan akhirnya di tengah jalan bobrok gitu. Nah, jangan sampailah membebani orang tua juga kan, udah keluar biaya segitu terus kitanya yang nggak benar kan. Nah, mendingan kalian cari dulu passion kalian tuh kayak gimana. Kalau misalkan emang passion kalian tuh di mesin, ya udah sok jalani terus tanya orang-orang terdekat yang misalnya tahu tentang mesin gitu. Oke, siap. Nah gitu ya adik-adik. Nah jadi kalian juga boleh nih nanti bertanya sama Karyan. Boleh kan Karyan? Boleh. Kalau adik-adik pengen kenalan lewat mana, medsos apa atau gimana? Boleh pakai medsos FB ataupun Instagram juga boleh. Ya, sebutin aja nanti adik-adik.
Kalau FB-nya namanya Rian Pradana, sama Instagramnya juga sama Rian Pradana. Oke, siap gitu ya, nanti ada di sini. Oke. Oke, gitu ya adik-adik, pertemuan kita kali ini. Ada tambahan kalian? Cukup kali ya. Cukup ya. Oke, gitu ya adik-adik. Buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar. Nanti akan kakak usahakan cari pematerinya kayak gitu. Sekali lagi kalian makasih udah gabung di kelas online kita. Sampai jumpa lagi adik-adik di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.